Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Pak Aam Priyadi di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Aam akan melanjutkan penjelasan materi di kelas 5, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak sekalian, video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, jika kalian baru pertama kali melihat video ini pada channel Catatan Guru, maka silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh anak-anak sekalian. Video ini juga dilengkapi dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video ada sebuah kuis yang kalian jawab dan harus benar-benar menjawabnya ya. Jadi kalian pahami dulu penjelasan Bapak di awal video ini agar nantinya kalian bisa menjawab kuis di akhir video. Oke anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk pembelajaran ketiga di subtema kedua ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muatan IPS, yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah muatan PPKN. Langsung saja kita ke muatan yang pertama, yaitu IPS. Nah, untuk pembelajaran ketiga ini kita belajar tentang karakteristik geografi Indonesia dalam peta. Nah, di HP anak-anak sekalian ya, seperti di layar HP itu adalah gambar wilayah atau gambar peta wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini terlihat jelas bahwa terdapat banyak sekali pulau di daerah Indonesia. Nah, jadi apa sih sebenarnya peta itu? Peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Nah, ya. Jadi biasanya mengapa dikatakan sebagian? Biasanya ada juga peta masing-masing wilayah, misalnya peta Kalimantan ya, khusus untuk wilayah Kalimantan, atau peta Kalimantan Barat misalnya kan, ya berarti khusus untuk peta Kalimantan Barat. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian. Nah, peta ini biasanya kalian lihat kumpulan dari peta itu biasanya dijadikan satu buku yang disebut dengan atlas. Nah, atlas itu lengkap ya, biasanya di seluruh dunia itu ada petanya di atlas itu. Oke, nah anak-anak sekalian, peta ternyata dibedakan menjadi 2. Yang pertama peta khusus, maksudnya peta umum, dan yang kedua adalah peta khusus. Nah, seperti apakah peta umum dan peta khusus itu? Oke, kita bahas ya anak-anak. Ini ada 2 gambar ya. Yang di atas ini adalah gambar wilayah permukaan Indonesia ya, permukaan bumi yang dilihat dari atas, kemudian dituangkan dalam bentuk peta. Kemudian yang di bawah ini adalah peta potensi ikan perairan yang ada di Indonesia. Nah, di bagian mana saja yang banyak ikannya, seperti itu, dan jenis ikannya itu ikan-ikan apa. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh dari peta umum dan peta khusus. Oke, yang di atas itu adalah peta umum. Nah, ini adalah peta umum. Jadi, pengertian dari peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, bisa kenampakan alam maupun kenampakan buatan. Nah, seperti itu ya, secara umum, universal, luas, enggak khusus dia. Nah, sedangkan untuk peta khusus itu menggambarkan hal-hal yang khusus, misalnya kepadatan penduduk, kemudian persebaran suku ya yang ada di Indonesia, misalnya suku-suku apa aja yang di Kalimantan Barat. Kemudian juga sesuai dengan gambar itu adalah peta potensi ikan. Nah, jenis-jenis ikan apa yang banyak di Sulawesi, kemudian di Kalbar, kemudian di Sumatera. Nah, itu termasuk dalam peta khusus, seperti itu ya, paham ya? Jadi sekali lagi, peta umum itu adalah menggambarkan keseluruhan kenampakan alam, baik itu yang alami maupun buatan. Sedangkan yang khusus itu adalah menggambarkan hal-hal yang khusus seperti kepadatan penduduk, persebaran ikan, kemudian jumlah laki-laki dan jumlah wanita di suatu daerah. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga paham ya anak-anak sekalian. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Nah,
Selanjutnya adalah menuangkan ide pokok dalam percakapan. Nah, ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan dalam menuangkan ide pokok dalam percakapan. Yang pertama adalah mendengarkan teks secara keseluruhan. Nah, kalian dengarkan teksnya itu secara keseluruhan dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Kemudian yang kedua adalah mencatat hal-hal yang penting. Nah, hal-hal yang penting apa harus itu dalam teks tersebut harus kalian catat seperti itu ya. Jadi pastikan hal-hal yang penting itu tercatat dengan baik di buku catatan kalian. Kemudian yang kedua adalah menentukan topik teks percakapan. Jadi seperti apa sih topik teks percakapan tersebut, tentang apa sih percakapan tersebut, arahnya kemana sih percakapan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan kalimat utama dari teks percakapan tersebut. Nah, setelah kalian dengarkan, kalian catat hal-hal yang penting, kemudian kalian menemukan topiknya, maka kalian tentukan kalimat utamanya. Sudah tahu dong cara menentukan kalimat utama ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, baru dari kalimat utama tersebut kalian cari ide pokoknya. Di kalimat utama tersebut ya, kalian buang saja kata-kata yang tidak perlu. Seperti itu ya anak-anak sekalian. Semoga anak-anak paham ya. Baik, langsung lanjut kita ke muatan PPKN ya anak-anak. Nah, untuk muatan PPKN sendiri di pembelajaran ketiga ada hal yang perlu kita bahas ya, yang krusial, yang penting juga, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Indonesia adalah negara yang besar dengan berbagai keragaman ya, mulai dari suku ya, agama, bahasa, apalagi ya. Banyak sekali bahasa kita, ada bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Dayak, bahasa Bugis, dan lain sebagainya, bahasa Sunda, nah, bahasa Papua, kemudian juga keberagaman tentang rumah adat, kemudian pakaian adat, masakan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bangga menjadi anak Indonesia, kita bangga menjadi orang Indonesia. Nah, akan tetapi dengan keragaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah. Kita nggak berkelahi bahasa kita beda, karena ada bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kita nggak bertengkar karena agama kita beda. Kemudian kita tetap percaya bahwa dengan keberagaman tersebut kita menjadi kuat, kita menjadi besar, sehingga nilai-nilai luhur tersebutlah yang harus kita pegang teguh, sehingga membuat Indonesia itu menjadi negara yang besar seperti itu. Oke, jadi nilai luhurnya apa? Yaitu menjadikan keberagaman itu sebagai kekuatan, bukan sebagai suatu perbedaan. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan singkat. Selanjutnya kita ke kuis ya tentunya anak-anak. Di akhir video ini tentu ada sebuah kuis. Nah, kuisnya satu aja, yaitu buatlah sebuah peta Kalimantan Barat. Ya, kalian buat di buku gambar. Kemudian contoh gambarnya untuk peta Kalimantan Barat sendiri kalian lihat saja di internet, ketikkan saja di Google peta Kalimantan Barat. Kemudian atau di atlas kalian kalau ada. Kalau tidak ada cari saja di Google ya, itu banyak sekali. Nah, kalian warnain juga ya. Kalau ada warna hijau kan ada bagian tuh warnanya. Nah, kalian warnain saja supaya lebih menarik nanti petanya. Oke anak-anak, sampai di sini saja video Bapak pada pembahasan kali ini. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, agar nantinya kalian menjadi anak yang pintar, sukses, dan lain sebagainya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman yang lain, khususnya di kelas 5. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini sampai selesai. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.